Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhalna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum anna ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Tauhid Rabbani serta para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Sebelum Tuhan bernama Allah, sebenarnya Tuhan itu belumlah dan tidaklah bernama. Baru Tuhan itu bernama ketika Allah sadar untuk mentajalikan, mengenal dan menyaksikan akan dirinya sendiri dengan wujud dirinya sendiri. Maka ketika Allah telah sadar untuk mentajalikan dirinya, untuk mengenal dan menyaksikan akan dirinya sendiri, maka ketika itulah Allah itu bernazarullah, berpikir di alam dirinya sendiri, supaya dia mampu memahami dan mengenal siapa dirinya. Kalau aku ini Tuhan, siapa yang akan menjadi hamba? Atau sebaliknya, kalau aku ini hamba, siapa yang akan menjadi Tuhan? Maka disinilah Allah itu bernazarullah namanya, Bapak Ibu. Ketika Allah bernazarullah, berpikir di alam pikirnya sendiri, maka apa kata Allah? Untuk kanzan mahfiyan wa ahbabtu an wa'arafa wa khalaqtul khalqa li'arifani. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Kenapa Allah menerangkan dan menjelaskan bahwa dirinya itu adalah perbendaharaan yang tersembunyi? Karena ketika itu belum ada siapa-siapa, Bapak Ibu. Belum ada namanya dunia, belum ada namanya langit dan bumi. Jangankan langit dan bumi, aras, kursi dan mahfuz pun juga belum ada. Jangankan aras, kursi dan mahfuz, Bapak Ibu, surga dan neraka pada saat itu juga belum ada. Jangankan surga, nur saja juga belum ada. Bahkan jangankan nur, Bapak Ibu, dirinya juga belum bernama, belum ada namanya ketika itu. Lalu siapa yang ada ketika itu? Yang ada ketika itu hanyalah dia semata-mata. Kata dia semata-mata pun juga tidak pernah ada. Hanya zat yang ada ketika itu. Hanya zat yang ada ketika itu, kata-kata itu juga belum ada. Maka inilah yang disebut namanya dengan la sautun wala harfun, atau juga dikatakan la ta'yin. Tidak ada kata dan suara, belum nyata dan belum jelas. Kalau tidak ada kata dan suara, belum jelas dan belum nyata, itu artinya dia itu berada dalam kekosongan, dalam kehampaan. Kosong dalam kehampaan atau kosong dalam ketiadaan. Tidak bisa disebut, tidak bisa diceritakan pada saat itu. Maka orang-orang arif bilang,
Karena dia tidak pernah bisa dijelaskan dan diceritakan. Pada saat itulah dirinya dikatakan oleh orang arifin namanya dengan zatul haq, atau disebut namanya zatul bihar, atau dikatakan wujud hakiki atau wujud mutlak, atau bahasa lainnya juga disebut dengan kata hu. Sebenarnya istilah-istilah itu, ya, ungkapan-ungkapan kata itu untuk menjelaskan tentang hal keadaan dirinya yang sebenarnya. Ya. Maka pada saat itu sebenar-benarnya tidak ada kata dan suara yang bisa untuk menerangkan dan menjelaskannya. Tapi kalau tidak ada kata dan suara untuk menjelaskannya, bagaimana kita akan memahami akan keberadaan dirinya, bahwa dirinya yang wujud semata-mata? Maka muncullah suatu ungkapan yang disebut namanya zatul haq, zatul bihaq, wujud mutlak atau wujud hakiki, atau dikatakan namanya dengan hu. Maka itulah yang Allah katakan, kuntu kanzan mahfiyah wa ahbabtu an wa'rafa. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Karena segala yang ada, segala yang wujud, semuanya itu asalnya daripada diriku. Kalaulah semuanya itu asalnya daripada diriku, datangnya daripada diriku, maka disitulah aku mengatakan diriku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Wa ahbabtu an wa'rafa. Lalu aku ingin mengenal diriku. Aku ingin menyaksikan diriku. Karena aku ingin melihat dan menyaksikan akan diriku sendiri. Wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku ciptakan sesuatu dari diriku sendiri, supaya yang aku ciptakan dari sesuatu itu dari diriku sendiri, supaya yang aku ciptakan dari diriku itu dia mampu mengenal akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Hakikat makna di balik kalam itu, akulah sebenar-benar dirinya itu. Jadi sebelum Allah menciptakan sesuatu, sebelum Allah mentajalikan sesuatu, sebelum Allah mengenal dan menyaksikan akan dirinya, ini yang disebut namanya alam nazarullah itu, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin tahu namanya alam nazarullah, tunggulah pesan-pesan berikut ini. Jadi kaji kita ini agak kita tinggikan dikit, Bapak Ibu, nanti turunkan ke bawah, supaya Bapak Ibu paham dan mengerti asal usul diri ini. Kalau Bapak Ibu tidak tahu asal usul diri, nanti kemana pulang dan perginya? Meninggal kita hari ini, kemana pulang dan kembalinya? Walaupun katanya tetap kembali kepada Allah, benar, tetap kembali kepada Allah. Akan tetapi yang menjadi masalahnya, kalau kita tak kenal Allah, tentu nggak tahu jalan pulang dan kembali kepada dirinya. Ini yang dikatakan namanya orang yang zulumat. Orang yang zulumat itu adalah orang yang mana rohaninya benar-benar tertutup. Rohaninya itu gelap. Rohaninya itu adalah buta. Kalau rohani kita nih gelap, tertutup dan buta, maka dialah sebenar-benarnya orang yang tersesat itu. Ini yang Allah jelaskan di dalam surat apa, Bapak Ibu? Udah hafal Bapak Ibu suratnya itu? Halo? Surat Bani Israel ayat 72. Ustaz, ada apa Ustaz? Coba sedikit. Pasti lupa tuh. Iya, coba Rahmi, coba baca ayatnya
Dafal. Nah, ayat. Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adalun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, pasti dia buta di akhirat. Wa adalun sabila. Orang yang dikatakan buta itu kata Allah dalam surat Bani Israil ini bukanlah orang yang buta mata zohirnya yang ada di kepala ini, Bapak Ibu. Akan tetapi yang dikatakan buta oleh Allah dalam surat Bani Israil itu adalah butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Maka ini yang Allah perjelas kepada kita. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fisudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu kata Allah bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu ini. Akan tetapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Butanya mata hati yang ada di dalam dada, Bapak Ibu. Itu maksud yang sebenarnya. Siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, maka ketika matinya dia nggak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku waktu di dunia ini, maka di akhirat pun juga dia tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku pada dirinya, aku yang wujud pada dirinya, aku yang zohir pada dirinya, aku yang telah menjadi rahasia dirinya, pasti dia tidak akan pernah mengenal aku yang wujud, yang zohir di luar daripada dirinya. Wa adalun sabila. Rupanya orang yang tidak mengenal Allah itulah sebenarnya orang yang buta dan orang yang tersesat itu. Dan itulah yang dikatakan sombong yang hakiki itu. Yang tidak mengenal Tuhannya, yang tidak mengenal Rabb-Nya. Makanya Allah selalu bertanya kepada kita ini. Supaya kita berpikir. Siapa diri kita yang sebenarnya? Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Kenapa kamu tidak mau memikirkan, merenungkan, menilik dan menyentak serta ikut ke dalam dirimu? Siapa sebenarnya dirimu itu? Makanya Allah katakan, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Sekali manusia, wahai belahan jiwaku, kata Allah, kenapa kamu belum kenal juga dengan diriku? Kenapa kamu belum kenal juga dengan aku, kata Allah? Padahal aku yang menjadikan dirimu, aku yang menciptakan dirimu. Dari tidak ada lalu menjadi ada. Lalu aku beri kamu penglihatan, aku beri kamu pendengaran, aku beri kamu perkataan dan rasa, kata Allah. Tapi apa sebenarnya yang menghalangi hati dan rohanimu sehingga kamu belum kenal juga dengan aku? Dulu kamu anak-anak ada Tuhan, sekarang kamu sudah menjadi ayahnya anak-anak, belum juga kenal dengan aku. Paning aku, kata Tuhan. Sering nonton situ ya. Tuhan galing-galing ngepalo nih ngawak Tuhan. Basuhnya galing-galing ngepalo tuh pari-pari. Paning aku, kata Tuhan. Heran aku, tercengang-cengang aku, kata Tuhan. Makanya Allah selalu menghantarkan kita, afala takilun, afala tatafakkarun. Kenapa tidak kamu gunakan akal fikirmu? Kakao basuhnya Bapak Ibu. Kakao itu Pak Khalid. Ramurnya itu kakao singkatan itu. Kakao itu kinci kicuta. Kinci kicuta. Gunakan akal fikirmu itu.
Gunakan hatimu, gunakan rohanimu, kecerdasan akal pikirmu, supaya kamu mampu menilik dan menyentak ke dalam dirimu siapa sebenarnya dirimu itu kata Allah. Jadi kalau kita mau menyentak dan menilik ke dalam diri kita ini Bapak Ibu, tidak ada yang mesti kita sombongkan lagi. Apa yang mesti disombongkan? Diri kita itu di hadapan Allah, diri yang la haula wala quwata illa billah. Dari sejak mula adanya diri kita nggak pernah ada. Kapan sejak mula adanya diri kita nggak pernah ada? Sejak Allah itu wujud. Sejak Allah itu mengatakan dirinya innani anallah, ketika itu diri kita nggak pernah ada. Siapa yang mengatakan dirinya ada dahulu, sekarang dan akan datang, itu namanya ngaku-ngaku tuh Bapak Ibu. Mati atrimu julu-julu beko nanti itu. Ya. Yang ada sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang itu hanyalah Allah semata-mata. Jadi jangan Bapak Ibu merasa ada pula di hadapan Allah. Kalau Bapak Ibu merasa ada di hadapan Allah, sudah dua Tuhan di situ. Allah wujud, kita merasa pula wujud. Allah sama basar kalam, kita merasa pula sama basar kalam. Allah ilmu koda iradah dan hayat, kita merasa pula ilmu koda iradah dan hayat. Padahal wujudnya kita itu diadakan Allah. Allah wujud dengan sendirinya. Kita melihat karena diperlihatkan Allah. Allah melihat dengan sendirinya. Kita hidup di hidupan Allah. Allah hidup dengan sendirinya. Jadi jangan merasa ada diri kita di hadapan Allah. Siapa yang merasa ada dirinya di hadapan Allah, apa kata Allah? Wujuduka zanbun. Adanya pengakuan dirimu yang merasa dirimu itu wujud dan bersifat. Disitulah letaknya dosa itu. Itu yang katakan najis batin. Nah, kalau diri kita sudah terkena najis batin Bapak Ibu, tidak pernah bisa dibersihkan dan disucikan dengan air sumur, air hujan, air sungai, air laut, air keran, air yang memancut dari bumi ini nggak bisa. Walaupun 7 samudra dan 7 lautan tidak pernah bisa. Ini yang mesti kita pahami, supaya diri kita ini tidak najis di hadapan Allah. Makanya setiap kita mandi mestinya hendaklah mandi kita tuh mandi taubat. Mandi kita tuh mandi junub besar. Jadi mandi taubat, mandi junub besar itu bukan hanya ketika kita melakukan dosa zahir dan junub secara zahir. Tidak pun terjadi pada diri kita ini junub secara zahir, tapi secara batin kita tetap wajib mandi hadas besar itu. Di mana letak wajibnya? Di mana letaknya kita wajib mandi besar itu Bapak Ibu? Bawa raun dulu Bapak Ibu, jangikkan mesinnya dulu. Ya kan? Nah, 3 hal yang mesti kita bersihkan pada diri kita ini. Adalah tubuh, hati, dan ruh. Nah, ketiga-tiganya ini, ya, tubuh ini dikatakan namanya sumber dosa. Hati ini disebut namanya muaranya dosa. Ruh ini disebut namanya hakikatnya dosa. Apa maksud daripada kalam Ustadz itu? Tubuh ini dikatakan sebagai sumber dosa. Apa yang dipandang, apa yang didengar, apa yang diucapkan, kalau tidak ada keridhaan Allah padanya, maka itu sudah berdosa itu. Memandang kepada yang tak baik sudah berdosa, tidak. Mendengar yang tak baik sudah berdosa itu.
berkata yang tak baik dan berdosa itu. Makanya ketika batang tubuh kita ini berdosa Bapak Ibu, maka wajib kita mensucikan dan membersihkannya. Cara membersihkan tubuh ini dalam keadaan dosa disebut namanya dengan taubat. Taubat. Taubat namanya. Istighfar kita. Astagfirullahaladzim. Makanya kalau kita habis sholat, istighfar kita itu 7 kali. Istighfarkan mulut, istighfarkan mata, istighfarkan telinga, istighfarkan tangan, istighfarkan kaki, istighfarkan namanya farad kita itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jikalau mataku ini berdosa, ya Allah, ampuni ya Allah. Ya. Walaupun cukup 3 kali, tapi iktikadkan 7 kali. Setiap panca indera ini mesti diistighfarkan ya. Setelah kita istighfarkan batang tubuh kita ini, mata, telinga, mulut, tangan, kaki, dan farad kita, maka bungkus batang tubuh kita ini dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Bungkus dengan ibadah. Ini paham itu bungkus dengan ibadah itu, Bunda? Ya. Jadi tubuh kita itu ya dirikalah syariat. Dibungkus dia, dibalut dia dengan syariat, dengan ibadah. Imtisalul amri wajtanibun nawahi. Laksanakan perintah Allah itu, jauhi larang-larangannya. Inilah orang yang taubat. Yang kedua, kita tidak sadar walaupun tubuh kita ini tidak berdosa, misalnya kita di dalam masjid aja hari ini atau di rumah saja hari ini, mata kita terjaga, mulut kita terjaga, sendiri aja kita di kamar atau di masjid iktikaf, tapi hati-hati Bapak Ibu. Nah, apakah hati kita ini lepas daripada dosa? Belum tahu. Ketika kita dah beriktikaf di dalam masjid, berzikir, muncul namanya ujub di dalam hati. Dari sebanyak ini jemaah, saya lah yang rajin beristighfar, berzikir, baca Al-Quran. Ini hati-hati kita. Makanya ketika hati ini lupa, hati ini lalai, hati tidak ingat akan Allah, maka ketika itu hati kita sudah berdosa itu Bapak Ibu. Satu detik, satu saat kita lupa ingat daripada Allah, dan dosa itu. Karena Allah menganjurkan kita, uzkurullaha zikran katsira wasabihu bukrata wa asila. Ingatlah aku ini, kata Allah, sebanyak-banyaknya, siang, malam, petang, dan pagi, 24 jam. Mengingat Allah itu tidak terikat oleh tempat, oleh waktu, ruang, dan masa Bapak Ibu. Mengingat Allah itu 24 jam. Makanya siapa yang lupa mengingat Allah walaupun sesaat, jatuh ia kepada kekafiran. Tertutupnya hati dan rohaninya. Ketika itu dialah yang merasa dia yang berbuat di situ. Dialah yang bergerak, dialah yang berjalan, dialah yang melihat, mendengar, dan berkata. Ketika itu terjadi dosa itu, hati sudah mulai zulumat, sudah mulai dikuasai oleh nafsu. Lalu bagaimana membersihkan hati? Bagaimana mensucikan hati ini? Untuk membersihkan dan mensucikan hati, jalannya bukan taubat sebutannya, tapi adalah inabah. Jalannya itu inabah. Inabah itu aktifkan hati untuk selalu ingat akan Allah.
mengaktifkan hati kita ini untuk mengingat Allah. Siapa yang mengaktifkan hatinya untuk selalu mengingat Allah, maka apa kata Allah? Fazkuruni azkurkum. Maka siapa yang hatinya selalu ingat aku, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, waktu dia berdiri ingat aku, waktu dia duduk ingat aku, waktu dia berbaring ingat aku, maka aku juga selalu ingat akan dirinya, kata Allah. Berdiri, duduk, dan berbaring, kata Allah. Inilah jalannya. Disebut namanya dengan inabah. Ketika itu, hidupkanlah hati kita selalu dengan berzikir kepada Allah. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, ruh kita. Kalaulah tubuh dan hati kita ini tidak berdosa, lihat ruh kita itu, ini adalah hakikat dosa nih. Di mana ruh itu berdosa, di mana ruh itu dikatakan najis, pada saat Bapak Ibu tidak mampu memandang Allahnya dari apa yang dipandang dan dilihat. Apabila masih ada diri yang lain yang merasa berbuat, yang merasa memandang, mendengar, dan berkata, masih ada wujud yang lain selain Allah di alam ini, dalam pandangan ruhani kita, itulah yang dikatakan wujuduka zambun. Adanya pengakuan dirimu yang merasa ada diri yang lain selain Allah, situ ada tanya batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu, bisa melihat kepada sesuatu, bisa menyaksikan kepada sesuatu, tapi dia tidak mampu memandang dan melihat serta menyaksikan Allah pada sesuatu itu, itulah pandangan yang berdosa itu, Bapak Ibu. Dia membuat diri kita itu dikatakan najis di situ, karena tidak mampunya memandang Allahnya apa yang dipandang dan dilihatnya. Disitulah dia telah berdosa di hadapan Allah itu. Telah ada dua Tuhan dalam hidupnya. Ada Allah, ada yang lain. Ada Allah, ada dirinya. Ada Allah, ada sesuatu. Padahal Allah cuma yang ahad, Allah cuma yang tunggal, Allah cuma yang esa. Jadi kalau dia berdosa, ruh ini berbuat dosa, cara membersihkannya bukan dengan taubat, bukan dengan inabah, tapi dengan jalan awabah. Awabah itu hendaklah kita mampu setiap waktu, setiap saat dan detik memandang dan menyaksikan Allah itu. Jadi wajib kita di sini bermusyahadah. Musyahadah. Menyaksikan Allah itu setiap waktu, setiap menit dan detik. Jangan sampai terpandang ada wujud yang lain selain daripada dirinya. Ini yang mesti kita kaji, ini yang mesti kita pahami. Supaya diri kita itu pas datang waktunya, ajal kepada kita, kembalinya kita kepada Allah itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci dan bersih. Ini yang Allah ingatkan kepada kita. Walaqad jitumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu pasti akan datang menemui kami masing-masing sendiri-sendiri. Ingat kata Tuhan, siapa yang datang menemui kami masing-masing sendiri-sendiri, surang-surang, kama khalaqnakum awwala marrah, maka datang dan temuilah aku ini sebagaimana awal mula pertama kali aku menciptakan dan menjadikan dirimu, kata Allah. Awal mula kita diciptakan dan dijadikan Allah adalah fitrah suci dan bersih.
pada saat ruh itu melepaskan cangkangnya, ruh itu melepaskan tubuh yang zahir ini, Bapak Ibu, ketika itu ruh itu tetap berada dalam keadaan fitah dan suci. Kenapa ruh itu tetap berada dalam keadaan fitah dan suci? Karena ruh itu bahagia daripada diri yang maha suci. Ruh itu bahagia dari Tuhan. Jadi kalau kita paham, kita mengerti, kita mengenal akan rahasia sejati diri, bahwa diri kita ini bahagia, diri yang maha suci, bahagia daripada diri Tuhan, maka disitulah kita selamat dan tahu kita jalan pulang dan kembali kepada Allah. Di mana datangnya situ pulangnya, di mana hilang di situ cari. Inilah yang Allah katakan kepada kita. Wa anna ila rabbikal muntaha. Oh, sesungguhnya Rabbmu itu, aku ini, kata Allah, aku inilah akhir kesudahan perjalanan hidupmu. Berapapun umur dan usia kita hidup di alam dunia ini, satu saat kita akan pulang dan kembali kepada Allah. Karena Allah itulah hakikat daripada diri kita ini. Karena diri kita ini bahagia daripada diri yang maha suci. Diri kita ini bahagia daripada diri Tuhan. Munculkan kesadaran yang isbat di dalam diri, supaya kita paham dan mengerti apa yang Allah maksudkan sebenarnya pada diri Bapak Ibu itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asalmu adalah Allah, tetap pulang dan kembalinya jadi Allah. Jangan jadi apa-apa. Asalmu daripada aku, tetap pulang dan kembali kepada aku. Maka untuk lebih pahamnya, kita memahami akan rahasia hakikat diri. Asal kita adalah Allah, tetap pulang dan kembali, tetap jadi Allah dia. Maka kenalilah sebenarnya, sebelum Allah menciptakan sesuatu, sebelum Allah menjadikan sesuatu, sebelum ada namanya nur, siapa yang ada sebelum adanya nur? Sebelum adanya kehidupan, siapa yang lebih dahulu ada sebelum adanya kehidupan? Melainkan hanya Dia semata-mata. Maka semuanya ini adalah cerita dan sandiwara Tuhan, Bapak Ibu. Ini yang Ustaz katakan tadi, bahwa Allah itu sebelum menciptakan sesuatu, Dia bernazarullah. Nazarullah itu maksudnya Allah itu berpikir di dalam pikirannya sendiri. Untuk menghantarkan pahamnya begini, Bapak Ibu ada hajatan di rumah atau wirid yasin lah namanya, ya kan? Ya, jadi mau diundang 100 orang. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu ingin melakukan hajatan wirid yasin 100 orang, Bapak Ibu udah berpikir nih, berapa kardus air murakuah itu dibeli, ya. Nanti kalau masak kita makan berapa kilo berasnya yang akan ditanam. Itu udah terpikirkan tuh. Padahal bendanya udah ada atau belum tuh? Belum ada. Itu namanya bernazar kita itu. Berpikir kita. Kalau orang 100 orang berapa kardus airnya, berapa beras nasinya yang akan dimasak, berapa ekor ayamnya nanti yang akan dibeli untuk disembelih untuk masak nanti. Kita sudah bernazar itu. Setelah matang caranya Bapak Ibu berpikir, mau datang nanti 100 orang atau 80 orang, tidak masalah lah. Inilah, aku tetap akan zahirkan juga, beli ayam, beli beras, beli air mamurakuah sesuai dengan pemandangan dan pikiran aku. Begitulah Allah sebenarnya. Sebelum Allah menciptakan, sebelum Allah menjadikan, sebelum Allah menterjalikan, membuat suatu cerita untuk mengenal dirinya, semuanya sudah matang dalam pikiran Tuhan, sudah matang dalam alam nazarnya. Oleh Bapak Ibu setuju dengan bahasa Ustadz, Allah itu sempurna dalam imajinasinya.
Ini ada juga nggak setuju, ya nggak apa-apa. Cuma Ustaz menghantarkan bahasanya begitu. Di alam pikirnya tuh Pak. Maka alam pikir Allah itu yang mesti kita pahami. Karena dia yang ada ketika itu semata-mata belum ada siapa-siapa. Budaku, biniku belum ada tuh. Hanya dia cuma yang ada. Nah, ini alam nazar Allah itu ada 3 Bapak Ibu. Ini alam nazarnya. Alam nazarnya. Alam nazarullah. Sebelum Ustaz lanjut, Ustaz mau nanya sama Bunda dulu. Paham atau tidak nih? Kalau tak paham, tak boleh pulang. Tak boleh pulang ke Malaysia. Alam nazarullah ini apa nih yang Ustaz maksudkan tadi Bu? Awal. Alam awal yang bagaimana nih? Ada yang lain pun. Oh iya, alam awal sebelum ada yang lain, sebelum dia menciptakan sesuatu, nur, maka sebut alam nazarullah, alam pikir Tuhan. Itu bahasa yang lebih mudah, alam pikir Allah atau alam imajinasi Tuhan. Nah, contohnya kan sudah saya sampaikan tadi. Alam nazarullah, alam pikir Allah itu 3 Bapak Ibu. Nggak banyak alam pikir Allah itu 3. Nah, pertama namanya alam azali. Yang kedua namanya alam suluhil qadim. Suluhil qadim. Dan yang ketiga namanya alam tanzizi qadim. Ini sudah ada sesuatu atau belum nih? Sudah ada langit dan bumi? Sudah ada ke arah seluruh kursi dan mahfuz? Belum ada. Sudah ada kan namanya nur? Belum ada. Kalau belum ada, siapa yang ada ketika itu? Allah. Allah saja yang ada tuh. Nih, masih dalam keadaan ini Bapak Ibu. Ini apa namanya nih? Nah, tuh. Ini yang disebut namanya la ta'yin. Disebut namanya la sautun wala harfun. Ya, disebut namanya hu, disebut namanya wujud mutlak, wujud hakiki, zatul bihal. Disebut namanya ghaibul ghaib. Tidak ada kata dan suara itu. Kita pari-pari panik aku nih. Gak bisa tuh, kosong itu dah. Nah, itu di situ dia. Ini yang disebut namanya nazarullah. Nazarullah.